Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang memang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Rahman, yang telah memberikan kita nikmat yang takkan pernah bisa digantikan, yakni diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat bertakaikan salam berbuah rindu, semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita sang baginda alam, pendobrak pintu kebatilan. Ia adalah putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, ayahnya Fatimah, dan kekasihnya Gusti Allah. Kalau kata Nadi Salam dalam lagunya, dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para penonton hadirin MDI sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung pancoran yang hanya berdiri tanpa membuat pesan. Berdirinya saya di sini akan sedikit membahas ilmu Allah yang saya miliki. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9, "Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan ya Muhammad, jikalau lautan diubah menjadi tinta untuk menulis ilmu-ilmu aku, untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka habis lautan tersebut sebelum selesai menulis ilmu Allah. Jadi begitu luas ilmu Allah tanpa kita sadari. Maka dari itu, berdirinya saya di sini akan sedikit membahas ilmu Allah yang saya miliki dengan judul Nuzulul Quran. Seperti yang kita ketahui, Nuzulul Quran terdapat pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam kitab Allah, bulan Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran, atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, apakah para penonton hadirin MDI semua di sini tahu berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih sekitar 23 tahun. Lalu yang menjadi pertanyaannya, Mengapa hanya pada tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai malam Nuzul Quran? Mengapa tidak setiap diturunkannya wahyu saja diperingati sebagai Nuzul Quran? Jadi gini, peristiwa turunnya Al-Quran terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama, peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izah, atau yang biasa kita sebut dengan langit bumi. Yang kedua, peristiwa turunnya Al-Quran dari Baitul Izah pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan yang ketiga, peristiwa turunnya Quran, peristiwa turunnya cinta dari Facebook ke WA. Kalau kata lagunya gimana? Gini kalau kata lagunya, dari mana datangnya cinta dari Facebook turun ke WA, dari mana datangnya kecewa pas ketemu mukanya kayak kuda. Ada yang kayak gitu? Ada? Jangan diulangi lagi. Nah, balik lagi. Jadi peristiwa yang kita peringati sebagai malam Nuzul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izah, bukan dari Baitul Izah kepada Nabi Muhammad. Jadi gitu guys. Nah, apakah sahabat MDI semua di sini tahu berapa lama? Apakah sahabat MDI semua di sini tahu apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Iya, Al-Quran kitabnya umat Islam dan pedoman seluruh alam. Nah, yang pertama, Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan disebarkan kepada seluruh umat. Yang kedua, Al-Quran juga merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Apa sih memang ini dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat itu berasal dari kata azaza yang artinya apes. Terus kalau gitu, Nabi apes? Gak gitu konsepnya. Mukjizat merupakan suatu hal yang diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk mengapeskan musuh-musuhnya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih mukjizat Nabi Muhammad yang paling terkenal dan paling besar itu Al-Quran berbeda dengan mukjizat Nabi lain yang punya kekuatan keren? Kayak misalnya contoh Nabi Musa bisa membelah lautan hanya dengan tongkatnya. Terus Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan seluruh makhluknya. Jadi gini, yang namanya mukjizat itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul sesuai dengan keadaan pada zamannya.
Jadi ya pantas kalau misalnya Nabi dan Rasul pada zaman dahulu memiliki mukjizat berupa sihir, karena pada zaman mereka yang sedang populer adalah sihir. Sihir digunakan di sana dan di sini. Maka dari itu Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi dan Rasul pada zaman dahulu berupa sihir. Contohnya tadi Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad yang sedang populer, yang sedang viral adalah syair. Maka dari itu Allah menurunkan mukjizat berupa syair kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran untuk bisa mengapaskan para musuh-musuhnya. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan pernah memikirkan kalau misalnya Al-Quran itu adalah puisi ciptaan Allah yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Karena sudah dijelaskan dalam kitab Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hallamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah innahu wa Qur'anun mubin. Dan kami tidak menurunkan syair kepadanya Muhammad, dan sesungguhnya syair tidaklah pantas untuknya. Karena sesungguhnya Al-Quran hanyalah penjelas. Al-Quran hanyalah penjelas bagi umatnya. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan pernah berpikir kalau misalnya Al-Quran itu merupakan syair, merupakan puisi yang diciptakan oleh Allah dan disebarkan kepada umat Nabi Muhammad. Itu. Dan yang ketiga, Al-Quran juga merupakan hudal linnasi wa bayyinatil huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia-manusia dan penjelas bagi petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang benar dan yang batil. Atau biasa kita sebut sebagai Al-Quran itu sebagai pedoman. Contoh kecil lagi nih, ketika kita membeli kulkas, ketika kita membeli AC, kita akan memperoleh buku panduan yang di dalamnya itu terdapat cara menggunakan alat yang kita beli. Jika kita ingin menggunakan alat itu secara maksimal, jika kita ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dari alat tersebut, maka kita harus melihat apa yang ada dalam buku panduan tersebut. Begitu juga dengan manusia. Jika kita ingin hidup kita benar, jika kita ingin hidup kita terarah, tidak ada banyak dosa, maka kita harus melihat apa yang ada dalam Al-Quran, harus mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Tetapi, garis bawahi, jangan sampai kita mengambil apa-apapun dari Al-Quran dan hadis, kayak ajaran sebelah. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad atau kita sebagai pemegang ajaran NU, kita memiliki 4 sumber pengambilan hukum, yaitu Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Jadi jangan terpaku oleh Al-Quran dan hadis. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga salah satu dari kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan bisa menghatamkan beberapa kali pada bulan Ramadan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.